setiap sel-sel terkecil dalam tubuh kita itu akan bernafas, jadi untuk menghasilkan energi, sehingga nantinya akan membuat untuk tubuh recovery-nya lebih baik, kemudian juga untuk energi dalam tubuh. Jadi memang oksigen ini sangat penting untuk sel-sel terkecil dalam tubuh kita. Hai Seraphim People, jumpa lagi bersama saya Wahyu Rizal dalam acara Seraphim Talk bersama Seraphim Wellness Center. Kali ini kita akan bahas mengenai suatu treatment ataupun terapi yang memiliki efek luar biasa dan memang sangat dibutuhkan sama Seraphim People yang bertujuan untuk meningkatkan metabolisme, recovery, ataupun kesegaran alami dari treatment-treatment yang ada di Seraphim. Bersama saya ada Dr. Ravenska. Hai, dengan Dr. Ravenska. Selamat datang di podcast Seraphim Talk, Dok. Kali ini kita akan bahas tentang oksigen terapi. Apa itu oksigen terapi? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan Dr. Ravenska. Dok, oksigen terapi. Nah, kalau kata-kata oksigen itu apa sih, Dok? Penjelasan lebih dalam tentang oksigen terapi. Oke, jadi sesuai namanya ya, oksigen terapi adalah terapi untuk menambahkan oksigen di dalam tubuh gitu ya. Bisa karena oksigen di tubuhnya kurang atau memang secara wellness saja sekarang sudah sering digunakan terapi oksigen ini gitu. Jadi memang karena kadar oksigennya rendah, diberikan oksigen tambahan supaya fungsi organ dan fungsi jaringannya tidak terganggu. Ada indikasi medis kah, Dok, kalau kita memang membutuhkan oksigen terapi? Pada umumnya memang oksigen terapi ini digunakan untuk gangguan-gangguan pernafasan. Seperti misalnya pneumonia, penyakit seperti pneumonia atau radang paru-paru, kemudian penyakit seperti penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Kemudian misalnya dulu saat zaman COVID-19 memang kan oksigen sangat dibutuhkan ya. Itu memang yang terlihat secara langsung, memang gangguan pernafasan. Tetapi memang di zaman sekarang ini sudah banyak nih, sudah luas digunakan untuk berbagai macam. Contohnya untuk preventif atau promotif, misalnya untuk wellness atau misalnya untuk penyakit klinis secara umum gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih, Dok, cara kerja oksigen terapi di dalam tubuh kita sendiri? Untuk cara kerja oksigen ini memang oksigen kalau dihirup itu kan biasanya akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, biasanya oksigen ini akan diikat di dalam darah, di dalam hemoglobin. Secara umum memang untuk pernapasan, untuk mendukung organ-organ dalam tubuh. Tapi oksigen ini memang merupakan salah satu komponen penting untuk metabolisme sel. Jadi kalau setiap sel-sel terkecil dalam tubuh kita itu akan bernafas, jadi untuk menghasilkan energi, sehingga nantinya akan membuat untuk tubuh recovery-nya lebih baik, kemudian juga untuk energi dalam tubuh. Jadi memang oksigen ini sangat penting untuk sel-sel terkecil dalam tubuh kita. Jadi makanya harus diperhatikan apakah oksigen ini dapat menjangkau ke seluruh bagian dari tubuh kita. Wah, jadi oksigen terapi itu sesuatu yang ternyata fungsinya sampai ke sel tubuh manusia ya, Dok ya. Nah, Dok, ada nggak sih, Dok, perbedaan oksigen terapi sama penggunaan oksigen secara konvensional nih, seperti yang ada di rumah sakit, kayak misalnya kita kondisinya sedang dirawat, kita pakai oksigen. Ada nggak sih, Dok, perbedaan terhadap penggunaan oksigen terapi tersebut? Kalau apabila di terapi konvensional ya, memang digunakan untuk menaikkan saturasi oksigen. Jadi memang terlihat jelas kalau misalnya tahu alat yang dipasangkan tuh di jari itu tuh untuk melihat saturasi apakah oksigen dalam darah cukup untuk menunjang organ-organ vital dalam tubuh. Tapi sebenarnya sih kalau dibedakan dengan wellness, memang kalau dalam wellness mungkin efeknya tidak secara langsung terlihat seperti saturasi itu langsung naik apabila diberikan oksigen. Nah memang pemberiannya mungkin bisa berbagai macam. Contohnya misalnya kalau konvensional kan biasanya digunakan masker atau nasal kanul, memang yang diberikan oksigen secara langsung. Tetapi kalau di wellness bisa juga diberikan seperti contohnya yang kami punya itu adalah hiperbarik oksigen terapi atau mungkin ozon terapi. Memang terapi-terapi yang mungkin tidak secara langsung kita ukur dari saturasi yang kurang jadi bertambah, tapi memang fungsinya bisa secara wellness secara keseluruhan. Tadi dokter jelasin oksigen terapi dengan hiperbarik oksigen terapi dan ozon terapi. Oh, jadi di Seraphim sendiri oksigen terapi itu ada 2 jenis itu, Dok ya, hiperbarik dan ozon terapi. Bisa jelasin nggak sih, Dok, perbedaan antara hiperbarik dan ozon terapi?
Baik, untuk perbedaan sih memang dari segi prosedurnya itu sangat berbeda sekali. Kalau hiperbarik oksigen terapi memang cara kerjanya adalah pasiennya akan masuk ke dalam sebuah ruangan kecil. Nanti pasiennya akan berbaring kalau di ruangan chamber kami, kemudian nanti akan diberikan oksigen murni. Oksigen murni akan diberikan berbarengan dengan tekanan yang dinaikkan gitu. Jadi memang akan berada di ruang tertutup tentunya, dan juga akan diberikan oksigen 100% murni. Tuh. Kalau ozon terapi ini Jadi dulu dok, hiperbarik berapa lama dok di dalam chamber itu dok? di dalam chamber ya. Kalau di kami sekitar 60 menit sampai 90 menit. 60 sampai 90 menit di dalam chamber hiperbarik. Tetapi itu memang kalau masa saat diberikan oksigennya, jadi belum termasuk persiapannya, saat dinaikkan tekanannya, itu belum termasuk gitu. Oh, jadi Seraphim People harus menyediakan waktu yang agak lama dok ya kalau untuk masuk ke dalam hiperbarik oksigen terapi. Nah, yang satu lagi dok, ozon. Ozon terapi. Kalau di klinik kami ada ozon terapi dengan intravena, jadi lewat infus. Memang ozon terapi ada banyak macam-macam. Salah satunya adalah dengan dari infus, dari pembuluh darah gitu ya. Jadi memang kalau ozon ini kan terkenal sebagai bentuk aktif dari oksigen, jadi sering disebut O3. Memang sebenarnya terkenal, wah ozon kan kalau dihirup berbahaya. Tapi sebenarnya kalau dosisnya kecil, memang ada keuntungan dalam sisi medisnya gitu. Jadi kalau misalnya asal aman, prosedurnya aman, dan diawasi oleh tenaga medis seharusnya memang dilakukan. Ya nanti darahnya dicampurkan dengan ozon, nanti akan dimasukkan kembali ke dalam pembuluh darahnya. Dok, indikasi medis apa sih seseorang itu diperlukan oksigen terapi? Dan di Seraphim tuh penanganannya seperti apa dok untuk penanganan oksigen terapi tersebut? Oke baik, untuk indikasi sebenarnya berbagai macam. Tidak harus ada penyakit klinis, tapi sebenarnya secara luas sekarang digunakan untuk penyakit klinis. Awalnya memang hiperbarik ini digunakan untuk penyakit penyelaman, tetapi sekarang ini banyak digunakan untuk penyakit klinis lainnya. Misalnya contohnya seperti luka misalnya saat diabetes, atau misalnya recovery setelah operasi, boleh misalnya operasi plastik kah, atau bisa operasi yang lain, itu akan mempercepat penyembuhannya. Kemudian untuk wellness secara keseluruhan pun terapi-terapi oksigen ini baik hiperbarik maupun ozon ini sangat digunakan, sudah luas digunakan gitu ya. Bisa untuk recovery pasca olahraga, kemudian juga bisa untuk wellness, untuk anti aging. Jadi kalau misalnya nggak ada keluhan sama sekali pun tetap boleh melakukan terapi hiperbarik maupun ozon terapi. Karena kalau hiperbarik ini dia memang penelitiannya bisa memperpanjang telomer DNA kita. Jadi maupun untuk anti-aging tetap bisa. Jadi maupun nggak harus ada sakit tertentu untuk masuk hiperbarik maupun ozon, secara wellness keseluruhan itu juga bisa gitu. Wah, tadi dokter bilang bisa menyembuhkan luka pasca operasi ataupun operasi tadi bedah plastik dok ya. Mungkin dari Seraphim People yang sudah melakukan operasi plastik ataupun ingin melakukan rencana operasi plastik setelah tindakan operasi, mungkin bisa datang ke Seraphim Wellness Center untuk mencoba hiperbarik kita. Oke, dok, tadi dokter bahas tentang recovery untuk orang-orang yang berolahraga dengan hiperbarik. Seberapa penting dok hiperbarik itu buat Seraphim People yang aktif berolahraga terhadap proses pemulihan atau recovery-nya dok? Baik, kalau saat berolahraga itu, apalagi yang sering berolahraga, pastikan banyak sel-sel yang juga rusak. Jadi memang butuh recovery gitu ya. Memang tidak secara langsung menaikkan stamina, tapi memang seharusnya akan dapat menaikkan daya tahan tubuh, menaikkan stamina. Apalagi untuk recovery yang lebih cepat, terutama untuk atlet-atlet yang memang cepat harus benar fit lagi untuk kembali berolahraga lagi. Nah itu lumayan penting ya, karena memang itu tadi semua sel dalam tubuh kita membutuhkan oksigen sampai ke ujung-ujungnya. Jadi otot pun salah satunya juga membutuhkan oksigen. Jadi untuk recovery itu cukup baik menggunakan hiperbarik oksigen gitu ataupun ozon. Nah biasanya ada ini nggak dok? Apa ya, kayak misalnya hiperbarik harus rutin berapa kali sih dilakukan dalam 1 minggu, 1 bulan, ataupun 2 bulan sekali? Ada saran-saran nggak dok? Secara khusus sesuai dengan kompetensinya. Kalau untuk hiperbarik sendiri, memang untuk awal kami sarankan untuk menjalankan 1 sesi. 1 sesi ini memang harus dilakukan minimal 5 kali berturut-turut. Tapi memang hasilnya akan berbeda-beda setiap orang. Maksudnya memang ada yang mungkin efek lebih cepat, ada efeknya lebih lambat. Jadi tergantung dari
pribadinya sendiri-sendiri. Oh, tapi tetap ada efek positifnya dok ya, walaupun tidak bisa dilakukan sesuai dengan Sesuai dengan satu satu sesi itu 5 kali. Nah, kalau ozon sendiri dok? Kalau ozon ini memang tergantung indikasi ya. Kalau misalnya memang ada infeksi akut, karena kan ozon ini juga baik untuk imun tubuh, untuk infeksi, antibakteri, antivirus. Nah, memang tergantung keperluannya. Kalau misalnya memang akut, mungkin bisa lebih sering dilakukan. Tapi wajarnya sih biasanya sekitar hitungan minggu atau bulan. Jadi dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan sekali. Jadi tergantung nanti hasil konsultasi dengan dokternya nanti. Oh, artinya kalau dengan ozon bisa lebih fleksibel dari sisi waktu ya. Jadi kalau Seraphim people pengen oksigen terapi, ingin oksigen terapi di Seraphim, pilihannya cukup fleksibel ya. Jadi ada yang misalnya ingin maksimal di hiperbarik oksigen terapi dan waktunya juga bisa, itu bisa mencoba. Tapi kalau misalnya ternyata indikasinya cukup dengan ozon, itu bisa dilakukan dengan seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Oke, dok. Dari pengalaman dokter nih ya selama menangani beberapa pasien yang hiperbarik ataupun ozon terapi, sebenarnya seberapa efektif sih dok hiperbarik sendiri, oksigen terapi itu sendiri untuk proses pemulihan ataupun recovery terhadap seseorang? Oke, baik. Memang untuk terapi oksigen ini bukanlah terapi utama untuk setiap penyakit klinis maupun recovery. Jadi misalnya ada orang dengan luka diabetes, tetap harus diobati secara klinis terlebih dahulu. Tapi memang sesuai jurnal yang berlaku juga, proses-proses dari terapi oksigen ini mempercepat dari proses penyembuhannya maupun recovery-nya. Jadi memang bukan terapi utama, tapi bila dilakukan dapat membantu dan menunjang dari penyembuhannya agar durasinya lebih singkat. Jadi lebih cepat bisa kembali beraktivitas normal. Dok, terakhir nih dok, ada tips nggak dari dokter bagi Seraphim people yang mau ataupun ingin mulai oksigen terapi di Seraphim? Oke, mungkin sih beberapa memang ada yang ragu-ragu ya untuk memulai treatment. Karena mungkin takut masuk ke dalam chamber atau misalnya ditusuk nih untuk ozon terapi. Memang setiap tindakan memang ada resikonya. Tipsnya adalah yang penting sudah konsultasi dulu, sudah menyiapkan diri dulu lebih baik, sudah tahu info-infonya lebih baik, asalkan memang dilakukan oleh tenaga medis yang profesional dan juga tersertifikasi, seharusnya lebih aman untuk dilakukan. Jadi nanti memang pasti akan diawasi secara medis. Jadi jangan takut, jangan panik. Nanti kita cari solusi terbaik apabila memang ingin recovery tubuh yang lebih cepat. Oke, terima kasih Dr. Ravenska untuk informasinya, sangat menarik sekali. Jadi bagi Seraphim people yang ingin mencoba oksigen terapi di Seraphim, bisa langsung janjian ketemu Dr. Ravenska di Seraphim Wellness Center, Jalan Boulevard Raya, nomor 33 Gading Serpong. Dok, terima kasih untuk kedatangannya. Hari ini kita dapat informasi yang sangat penting sekali tentang oksigen terapi. Ternyata oksigen terapi itu bisa membantu proses recovery, penyembuhan luka. Tadi dokter bilang bisa untuk kasus-kasus stroke, dan bahkan ternyata yang untuk menjaga kesehatan wellness-nya pun ternyata membutuhkan oksigen terapi. Oke, bagi Seraphim people yang ingin datang ke Seraphim, kami tunggu kedatangannya. Terima kasih untuk hari ini bersama saya Wahyu di Seraphim Talk, Seraphim Wellness Center. Sampai jumpa.